wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ila darussalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Baik Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita dan kegiatan kita diridai dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bermanfaat untuk kita semua dan umat. Salam Allah, salam Muhammad wa ala Muhammad. Baik Bapak Ibu, kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apabila dimulai dengan baca bismillah, jangan ada yang tak baca basmalah. Sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda kita setiap pekerjaan itu dimulai dengan nama Allah. Setiap pekerjaan kita dimulai dengan nama Allah. Jangan pernah lupa apapun. Jangan pernah lupa. Baik. Hari ini kita mengaji, ya, kajian kita maksudnya, ya, itu tentang tentang apa? Coba tengok tentang apa kajian kita. Temanya, judul besarnya, ya, bahasan kita hari ini pertama hakikat. Hakikat dan dampak dua kalimat syahadat. Hakikat dan dampak dua kalimat syahadat. Nah, yang kedua nanti yang membatalkan dua kalimat syahadat. Itu kajian kita hari ini dari jam 9 sampai jam 11. Karena tadi saya tadi ada hal di sekolah, maka baru kita mulai setengah 10. Nanti agak kita lewat bulat, ya, setuju? Supaya jangan nanti kurang materi. Nah, ya kan? Jangan kurang pula materi nanti. Jadi judulnya bahasan kita yang pertama itu besarnya iman kepada Allah. Nah, dari iman kepada Allah itu apa bahasan kita? Kajian spesifiknya yaitu hakikat dan dampak dua kalimat syahadat. Itu yang pertama. Nanti yang kedua yang membatalkan dua kalimat syahadat. Oke. Untuk diketahui, sebelum kita masuk ke materi ini, setengah jam sampai jam 10, saya ingin untuk kita mengaji tentang Al-Quran dulu. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan dalam ibadah ini itu tentu semua berkaitan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Dan
Kalau kita pada waktu pas pertama kali kita mengaku bahwa Allah itu yang patut disembah dan Nabi Muhammad itu kita mengakui bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah dan Rasulnya Allah, itu namanya dengan ucapan apa namanya? Mengucapkan kalimat syahadat. Waktu kita pertama kali dulu mengakui bahwa kita itu umat muslim, iman kepada Allah dan Rasul, ucapan yang pertama kali itu diucapkan dengan kalimat syahadat. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Asyhadu. Nah, coba. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini dari sebanyak ini Rahmat saya yang tahu namanya baru. Sekarang Rahmat ucapkan syahadat. Coba kuat sikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira siapa namanya? Imelda. Hah? Imelda. Imelda. Tepat tak ucapan Rahmat? Agak udah sempurna tak? Hah? Apa? Sempurna. Karena dia takut disuruh. Jangan sempurna. Siapa kira-kira yang berani? Apakah sudah betul pas yang Rahmat? Coba tunjuk saya, Pak. Nah, siapa yang mau berani mengulang kembali? Memang kan dapat giliran semua ini. Tapi yang berani membetulkan punya Rahmat, coba beri tangan. Kalau tidak ada yang berani, ya, sebelum saya yang bacakan, terus siapa namanya yang kedua? Hah? Kena, Namanya? Kena, Abdul, Abdul? Ahad, Abdul Rahman? Ahad, Ahad. Abdul Ahad. Coba panggilannya? Abdul. Abdul, silakan Abdul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang mana yang lebih tepat, si Rahmat kepada si Abdul? Nah, coba siapa yang berani? Mana yang lebih tepat? Tak berani juga. Yang nomor 3 siapa? Saiful. Silakan Saiful. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana Saiful dengan Abdul? Mana yang lebih tepat? Tak berani juga. Ya. Saiful dengan Rahmat kurang lebih. Ada lebih tepatnya lagi si Abdul. Meskipun ada yang salah juga sikit tadi, tapi lebih tepatnya. Coba nomor 4 siapa? Hah? Jessica. Jessica. Memang itu namanya. Tak ada juga. Masih tiada sakit namanya atau Fatimah ke? Ya, silakan Jessica. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di wasnya itu yang kurang jelas. Karena was dibacanya. Tak jelas wa ashnya. Wa ashha. Dah, udah berlima. Jessica. Terus siapa? Hah? Jenny, Pak. Jenny. Jenny, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si Imelda. Asyhadu an la ilaha illallah
Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Imelda, Rahmat, Abdul, si Saiful, si Jessica, Leni, Jenny, Imelda. Terus si Yeti, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eti. Siapa lagi? Hah? Nafla. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nafla ya. Nafla ya. Ya, siapa? Nisa. Hah? Nisa. Silakan Nisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi hampir rata-rata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hampir rata-rata gitu. Abdul yang tadi cuma pakai ha. Cuma di ujungnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agak lu kayak a sedikit. Tapi pakai ha dia. Dan kita pakai materi sini betulnya, tapi dia ada yang jemputnya. Kurang cocok ininya. Nah ya, kita tunggu nanti ya. Saya pakai fokus. Jadi rata-rata mulai dari Rahmat belum sempurna bacaan syahadatnya. Harus tepat. Apa? Tepat. Kapan lagi kalau sekarang kita dapatkan? Coba dengar baik-baik. Membaca syahadat itu bukan asyhadu an la ilaha illallah, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas? Sekarang sama-sama ikut. Asyhadu, dengar aja dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulai. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi, dengar dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu huruf shin ya. Yang shin bergerigi yang 3 titik itu. Ingat kan? Hah? Itu namanya huruf shin. Kalau S pakai Y dia. Shin. Kalau sin tak pakai Y, sin. Ya kan? Sasisu. Kalau ini syashisu. Beda kan? Pakai Y. S, Y. Shin. Apa? Jadi bukan as, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi, dengar baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ya tidak saya panjangkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakai ha ya. Wa asyhadu shinnya
Yang ketiga tuh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu harus ditempatkan. Ya Pak, bukan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la bukan asa, tapi ashha. Apa? Pakai ha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini udah seperempat jam nih untuk membetulkan syahadat aja. Dan itu perlu, karena itulah pertama kali Allah mengakui kita sebagai seorang Muslim. Kalau tidak mengakui tentang keesaan Allah, berarti kita masih orang kafir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan atau Rasul Allah. Sampai situ paham? Nanti bisa diulang lagi kan? Kaji kita bukan soal syahadat hari ini. 30 menit tentang Al-Quran. Sekarang karena diminta untuk 30 menit tentang Al-Quran, sekarang saya bertanya aja dulu. Rahmat dulu, sampai di mana ngajinya? Dan sudah berapa lamanya masuk Islam? Sudah setahun berapa? Setahun setengah. Ngaji sampai kayak apa baru sekarang? Iqra 1 sampai huruf apa? Sudah berapa huruf? Huruf? Do. Coba tengok. Rahmat ini ngaji dengan saya. Udah setahun lebih, kemarin udah setahun 3 bulan. Itu nggak pandai ngaji setelah kita belajar yang dulu. Habis itu datang ngaji lagi. Dan lebih setahun belum pandai ngaji. Sudah tuh ngaji hanya berlaku 4-5 kali, tidak datang lagi ngaji. Huruf baru kok. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, zai, sin, sod, dot, to, zo, ain, koen. Apa lagi? Ba, kof, sampai kof baru kajinya. Berapa buah tuh? 21? Hah? Belum sampai lagi semuanya 29, baru 21. Iqra 1. Ya. Ini saya tegas saja di sini. Karena kita kalau sudah masuk Islam, rahmat tidak dipaksa masuk Islam dulu. Muslim betul, kesadaran. Tapi kalau sudah Islam, wajib pandai ngaji, wajib sholat. Kau tidak sama dengan orang kafir, tidak pandai ngaji, tidak pandai sholat, tidak mau sholat, sama aja. Jadi kalau sudah Muslim, wajib pandai ngaji, wajib sholat, pandai sholat. Tidak bisa kawan-kawan lagi. Oh, aku malas ngaji kafir, Islam sholat Pak, ada. Kembali lagi untuk murtad bahasanya kan. Tapi kita bersyukur Allah berikan hidayah. Ini orang-orang yang beruntung. Kita, Bapak Ibu, orang-orang yang beruntung karena diberikan hidayah masuk Islam. Karena Islamlah agama yang betul yang diakui oleh Allah. Inna dina indallah Islam. Agama yang betul itu hanya Islam. Kalaupun dulu Nabi Isa yang namanya Injil, apakah sekarang perlu lagi diimani dalam arti kata dijalankan? Hanya mengetahui aja cuma bahwa Isa dulu Injil, tapi yang dilaksanakan, diimani dan dilaksanakan ajarnya ada Al-Quran yang penyempurna dan kitab-kitab yang lain itu. Nah, Abdul, kajinya bagaimana? Juz 11. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Islam itu? 4 tahun. Apa namanya? Abdul Salam. Silakan. Sudah berapa? 4 tahun. 4 tahun. Juz 11 juz itu hafal atau membaca? Membaca. Membaca. Alhamdulillah. 4 tahun. Si
Sepul, Iqra. Udah berapa lama masuk? 4 tahun baru Iqra. Ya. Iya, maksudnya Al-Quran juz 16. Juz 6. Separuh dari saya Abdul ya. Abdul 11 ini 6. Si Jessica. Ikut satu. Oh, dari kapan masuk apa muslimnya? Hah? 2 tahun. 2 tahun baru Iqra 1. Ini setahun setengah baru Iqra 1, 20 huruf dulu baru. Ya, itu karena saya paksa pula ngaji ke rumah. 21 huruf. Si Jenny. Sama Pak. Sama. Iya. Masuknya Sama anak juga. sama kakak. Ini anak. Hah? Ini anak saya. Ya, nah. Oh, gitu. Jadi sampai berapa baru? Waktu itu kemarin Pak saya lagi ame disekan ngaji sama Pak Ustaz ini. Ini adik-adiknya semua nih. Anak ketiga nih. Iya Pak anak. Keempatnya. Iya. Oh, gitu. Jadi baru Iqra 1. Iya Pak, kemarin itu waktu ini kan sedang ngaji sama Pak Ustaz. Di mana tinggal? Sekarang kami ngontrak Pak di Tegalega Lega-lega. Dengan siapa ngajinya? dengan bapak yang orang taksir tua. Pak Ustaz apa namanya? Tak tahu juga Pak lupa Oh, namanya. lama guru tak tahu. Dah, sekarang Melda. Ikut satu, Pak. Ikut 1 udah berapa lamanya? 3 tahun. 3 tahun sudah syahadatnya. Tinggal yang Filipin kan? Iya, Jadi ngaji dengan siapa? tak ada, Pak. Tak ada. Iya, Filipin tak ada. Besok datang ke kedai. Ke depan, Pak. Filipin. Ya, ini Rahmat tak datang-datang. Dapat kerja lagi sekarang. Tak bersyukur. Tak ngaji. Bapak tegas-tegasan sekarang. Ini siapa dengan Leti tadi ya? Berapa umurnya? Umur 49. 49? Dah 49 tu. Dah berapa lama Muslim? 5 tahun. Bagaimana Qurannya? Masih belajar Ustaz. Ya, maksudnya udah apa sekarang? Masih Iqra Ustaz. Allahu Akbar. Iqra berapa? Berapa ya? Tak tahulah. Udah setengah. Hah? Maksudnya kan ada 1 sampai 6. Sampai berapa? Udah. Iqra 6. Kalau Iqra 6 itu udah bisa baca Quran itu. Iya kan? Masih kebata-bata. Lah apa? Tapi harus belajar. Ini karena tak belajar tuh diulang-ulang dia dapat. Iqra 5 dan 6 itu udah bisa Quran itu. Karena yang Iqra 5 dan 6 itu udah merangkai baca-baca sama dengan Al-Quran ini. Ya, ya kan? Ya, si Napla. Kemarin itu sudah Al-Quran, tapi itu ngulang lagi ke Iqra memperbaiki bacaan. Siapa nyuruh? Siapa tuh? Di mana? Tiara hati. Tiara hati. Di mana ya? Tiada. Di Palas. Yang Palas tuh. Tinggal di yang Palas. Dah berapa lama yang Muslim si Bila? Berapa tahun? Dah sekarang si Aisyah bisa. 16 tahun. Wow, 16 tahun. Itu udah mau lelaki anak perempuannya tuh. Bukan apa, anak 2 dah. Iya, anaknya udah mau lelaki lagi yang itulah. Udah saya bagaimana Qurannya? Berpusat, Pak. Baru juz 8. Dari juz pertama membaca. Namanya Iqra. Iya, maksudnya Al-Quran itu dari juz 8 dibaca terus. Iya. Alhamdulillah. 16 tahun kan? 4 tahun. 4 tahun dah 11 juz. Juz 11 kan? Nah, siapa kalah tuh? Bisa kan? Dibanding Abdul. Dah. Sekarang Jessica, mamanya Jenny, Imelda, dan terus Neti, Napla. Napla itu kemarin udah sampai Quran disuruh ke Iqra balik. Iya.
Kenapa? Bacaannya belum Menyempurnakan atau kurang cepat atau belum bisa? kurang tepat. Tapi dah bisa baca Quran kan? Nah, inilah siapa tadi? Si Abdul Salam dah berapa masuk? 2008 Pak. Hah? 2008. Berapa tahun itu? Yuk, tuh. Iya itu tadi lagi ditinggalkan ada sama siapa? Sudah antar dari siapa? Sudah antar dari ini kita tuh. Bilangnya sudah tadi ya. Tuh. 2008 dah berapa lama itu? 17. Hah? 7 tahun. 17? Ya. Paling tertinggi. Ini 16, 17. Bagaimana Qurannya? Belum lagi Pak. Belum apa? Belum Pak. Hah? Innalillahi wa inna Karena banyak ke apa Pak? Banyak kayak sholat kemarin sempat juga ditawarkan siapa yang Pak Jus Giman suruh ngajar Pak mau Ustaz Darmin atau Pak Y. Saya kan ada aktivitas malam jadi nggak sempat. Aktivitas apa? Jualan Pak. Kalau malam saya jualan. Itu sejak kapan jualannya? 2010 Pak. Masuk 2007. 2008. Dari 2008 ke 10 itu apa kerja? Kalau pagi saya di DLH. Kalau malam saya jualan. Tapi dulu Pak awal-awalnya saya dulu kan. Malam saya kan dulu di apa Pak? Istiqlal. Istiqlal. Jadi pertama Pak Haji mengenali saya kan, saya dulu waktu bulan puasa disuruh belajar bareng sama anak-anak. Jadi selama sebulan puasa itu kan, selesai itu saya nggak ngulang lagi, sampai lagi ikut 3. Sekarang ikut berapa baru? Ikut 3 Pak. Ikut 3. Ya. Cuma saya mau belajar lagi Pak. Kemarin disuruh Pak Haji Sugiman juga. Sudah 17 tahun. Ya. Waduh ini lama pula ya. Jadi saya melihat yang baru sungguh-sungguh sesuai dengan waktu umur masuk Islamnya Abdul si Saiful. Kalau Nisa dan 16 tahun 8 juz ya. Tapi alhamdulillah. Sekarang ini Nisa. Berapa tahun baru pada baca Quran kemudian? Tahu Islamnya baru pada baca Quran. Berapa tahun? Kemarin waktu masuk Islam itu tahun berapa atau setelah masuk berapa tahun baru pandai baca Quran? Itu maksudnya? 4 tahun loh. 4 tahun baru pandai. Baik. Ini siapa yang baru? Rizka. Rizka. Anak berapa orang? 2. Dia yang kecil. Di mana tinggal? Di Sidoarjo. Sidoarjo. Dan berapa lamanya masuk? Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Suami? Lain. Ya, awalnya Muslim juga ya? Si Rizka tadi ya? Jadi karena masuk nikah dengan yang asal Muslim baru masuk Islam ya? Jalan ya, gitu. Baik. Jalan 4 tahun. Berapa? Bagaimana Qurannya? Belum, baru ikut 4. 4. Nah, Rahmat setahun setengah baru Iqra 1 itu hurufnya sampai 21. Itu pun belajar dengan saya. Selama tidak belajar dengan saya dia memang belum mengaji. Ya kan Mat? Si Abdul udah 4 tahun. Juz 11 sekarang membaca Qurannya dari juz 1 sampai udah artinya dapat Al-Quran tapi membaca terus sampai juz 11. Siapa
Si Saiful juga 4 tahun sudah 6 juz baca Quran. Ya, Abdullah Salam sudah 17 tahun baru Iqra 3, betul? 17 tahun. Si Jessica baru 2 tahun Iqra 1. Jenny sama mamanya, ya kan? Iqra 1. Imelda dah 3 tahun baru Iqra 1 juga. Si Nita sudah 5 tahun sudah Iqra 6. Si Nabila berapa tahun tadi? 16. Nggak masuk Islamnya? Hampir 4 tahun Iza Al-Quran, tapi kembali ke Iqra berapa? Iqra 1 lagi. Nula Al-Quran itu kok ke Iqra 1? Membetulkan siapa gurunya? Di mana? Kita yang balas tadi? Mana tadi? Yang balas tadi kan? Nisa, siapa gurunya? Hah? Lupa gurunya? Sekarang masih ngaji lagi tak? Guru itu tak boleh lupa sama mak kita. Yang ngajarin itu Pak Ustaz. Iya, tak boleh lupa. Guru kita tak boleh lupa, sama orang tua kita lupa kita namanya. Sama guru itu tak boleh lupa namanya. Hah? Si yang lain cepat saya mengenang. Nah, lupa lagi Rika. Rika. Apa tadi? Panggil meme aja lah Pak. Meme? Iya, biasa dipanggil meme. Iya, namanya tadi siapa? Rizka. Rizka. Kok terakhir lupa pula saya kabar. Rizka. Meme. Rizka ya. Masih ngaji? Enggak. Kenapa tidak? Kemarin kan memang bantuan dari Pak Suma sini. Pak Ustadznya katanya udah pensiun. Lalu pensiun tak ngajar lagi? Soalnya kemarin kan waktu kesini saya bilang saya nggak bisa kesini, saya nggak punya kendaraan. Kalau bisa minta tolong lah. Masa saya udah 3 tahun nggak pandai ngaji, gue bilang kan. Kami nggak mau ngajar. Kalau itu nggak pandai. Jadi orang masuk mana yang bantu kemarin. Jadi ini Apa kerja? cuma di rumah aja. Di rumah tak ada yang ngajar ngaji? Nggak ada. Biasa sama Pak Ustadz kan seminggu sekali. Ya. Jadi ini judulnya. Judulnya ini parah kita nih. Parah maksudnya itu ada yang sudah lama ngaji tapi belum ada lama muslim tapi belum pandai. Jangan kita tengok orang muslim, orang Islam yang sudah dari lahir bapak emaknya sudah muslim, ya kan? Islam, tentu dia sudah Islam. Jangan ditengok itu. Si anu itu umur 50 juga payah ngajinya. Umpama kata kita, kalau ada orang Islam yang dari kecil dia tidak pandai ngaji, jangan ditengok yang seperti itu. Karena dia kayak Islam KTP kadang tidak pandai ngaji, sholat malas. Kalau kita yang namanya mu'allaf yang sudah menyatakan bahwa asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tandanya kita mendapatkan hidayah, tandanya kita ingin untuk hijrah, pindah, berubah lebih baik. Jadi kalau kita tidak mau berubah, percuma aja kita. Bisa dipahami? Udah belasan tahun kita muslim tidak pandai ngaji. Gimana itu?
Baik yang setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, 4 tahun. Coba, Ustaz Nababan sama siapa yang ikut waktu acara kita? 3 bulan pandai ngaji, 6 bulan pandai bahasa Arab. Kalah kami, kalah. 3 bulan pandai, 6 bulan pandai bahasa Arab. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya memang betul-betul ingin untuk pandai. Memang betul-betul ingin untuk pandai mengaji. Bisa lagi baca situ, lagi besar ya. Gak besar kan? Pandai mak, kayak tadi mak. Lah balik ke yang tadi, balik ke yang tadi. Kita lebih setengah jam membahas itu. Bagaimana komitmennya si Abdullah yang sudah, kalau anak tuh udah mau berlaki dia tuh 17 tahun tuh. Bagaimana dengan siapa mau belajar? Dan itu tidak boleh tidak mak, wajib pandai. Dengan siapa? Kemarin itu lupa sama Pak Gorimnya. Di mana? Saya di aktif Muhammadiyah Pak. Di mana? Ya. Tinggal Yang tua. yang tua. Atau rumah Pak Yusri. Sebetulnya Abdullah, panggilannya siapa? Kalau panggilan saya Alim Pak. Alim. Alim. Yang besar-besar ya. Alim. Wah, tapi jangan nanti ya. Lama aja. Baik. Coba Jessica, Jenny, mamanya, semuanya, Rahmat. Saya tidak akan banyak membahas ini dulu. Kalau soal ngaji nggak bisa. Ya, kata panitia, Bapak sengaja untuk membahas tentang Al-Quran. Biarlah nanti habis waktu untuk Al-Quran. Begitulah bahasa saya. Kita komitmen dulu. Rahmat, dari Rahmat dulu ya. Betul ya. Rahmat harus ditargetkan. Berapa lu bisa untuk bisa membaca Quran? Sekarang ikut 1 baru. Harus ada target. Ngaji dengan saya. Kalau perlu Rahmat datang. Yang tak bisa, yang lelaki. Ada kena anda mak? Siapa? Alim. Ya Pak. Malam apa kerjanya? Ya malam Pak. Apa tuh? Jualan Pak. Jualan apa? Dibakar. Hah? Dibakar. Roti bakar? Ya. Di mana? Itu di Simpangan Tuang Pak. Sekarang Rahmat kapan ada waktu? Rahmat sana Pak. Si Ya, Alim. Pak. Iya, coba. Paling malam Senin Pak. Sekali seminggu cuma. Dan ada yang untuk mengaku untuk bisa mengajar Alim. Hah? Siapa? Kemarin kan di Nah. Apa? kemarin kan ditunjukkan sama Pak Ismiman kalau enggak Ustaz. Tapi bukan yang ini juga. Yang pertama kali tadi, syahadat tadi. Yang pertama. Gimana? Kemarin ditunjukkan sama Pak Haji. Kalau enggak sama Ustaz Darmi, Nah, tuh. kalau enggak sama Ustaz Darmi sama
Pak Ye, gorengnya. Iya, ada Pak, ada yang mungkin ngaji ada. Karena Pak Haji kok gimana kali kalau Jadi gini, Alim. Saya kalau soal ngaji itu ngotot saya kalau tidak pandai ngaji. Ya, kita ini rasanya main-main rasanya kita masuk Islam tuh. Main-main. Apalagi Alim sudah 17 tahun. Masih krok 3. Berarti Lim, ini mohon maaf ya. Jangan tersinggung. Masuk Muslim, masuk Islam belum betul-betul komitmen lagi untuk keislaman kita. Pak Nababan kemarin datang waktu Ustaz Nababan 3 bulan sedang ngaji. Artinya apa? Karena kita memang ada niat untuk menjadi Muslim yang betul-betul. Betul lah? Belajar ngaji, nggak tahu dah mau Alim mau kita tuh berjualan, mau kita tidak, yang penting aku bisa ngaji. Waktu ngaji itu cari kita yang datang ke guru. Ini 17 tahun, kalau 3 berarti tidak ada komitmen untuk Islam yang sebetulnya. Untuk dapat ketahui kalau itu belum sempurna solat kita lagi ngaji dia tidak bisa. Betul, nah? Karena dalam sholat itu adalah Al-Quran yang dibaca. Ada bisa tak ngumpul dengan rahmat? Ini rahmat, dah kerja kan? Dan bilik kendaraan belum? Belum. Kemarin rajin pergi ngaji, walaupun 3 kali seminggu, sekarang dapat kerja, sebelum dapat kerja pun tak juga ngaji. Dah ada hampir sebulan dia tak datang ngaji. Saya minta dia itu saya yang ngajar ngaji, tapi dia datang-datang karena saya ingin dia pandai ngaji. Setahun setengah belum lagi, Iqra belum lagi, baru 21 huruf. Lebih parah lagi kalau itu Alim 17 tahun, baru Iqra 3. Itu pun tak kayak apa sekarang Iqra 3 itu. Kalau bisa, bukan kalau bisa, tergantung pada Anda sendiri. Saya siap berada, siap maghrib, siap isya, saya luangkan waktu untuk mengajar dia. Bisa bersama. Kapan ada? Malam Senin ada, datang malam Senin. Sebetulnya tak payah ngaji itu kalau kita mau tak payah. Malu kita beda dengan orang Islam kalau dari kecil dia Islam. Dia itu karena. Tapi kalau kita dari besar, aku mau masuk Islam. Kenapa? Karena aku mau jadi seorang Islam yang baik, betul-betul diterima oleh Allah ibadah. Harus pandai ngaji, jangan sama orang-orang Islam yang ada tak pandai ngaji. Kenapa? Karena kita memang sudah niat baik untuk berubah. Kenapa kita seperti yang lain itu? Ya, kira-kira bisa dipahami dong. Saya tegas soal ngaji ini, harus pandai kita ngaji, kalau percuma Islam kita, percuma sholat kita, harus pandai ngaji. Bagaimana Adil? Mat, percuma Islam kalau tidak pandai ngaji, Mat. Bunyi saya tegas kan? Karena saya suruh ngaji datang-datang. Saya ke rumah bisa, tapi kalau Anda datang ke rumah bisa saya ajak. Ini kalau bisa datang ke rumah, tapi kalian tidak ada pula kendaraan kan? Kalau tidak saya siap ini bertiga, 15 1. 2 langkah cuma dari apa? Kapan datang? Saya ajar Iqra. Kalau saya ke rumah kalian masing-masing nggak bisa Bapak Ibu, tapi saya siap untuk ngajarnya. Datang. Mau 2 kali, mau 3 kali seminggu. Saya juga punya kesibukan kan, tapi kalau ada habis. Pak Salir, aku datang ada waktu. Saya usahakan itu. Kalau tidak ada kegiatan lain, yuk datang. Maghrib, isya. Mudah, kan? Rahmat, bagaimana Lim? Walaupun sekali sepekan, seminggu datang. Kalau Rahmat, kafir Rahmat, lebih untuk jual buah itu. Ada kok kita tarik situ lah. Yang lain ibu-ibu tolong janganlah kalian ngaji.
kita sudah syahadat, harus wajib pada ngaji itu. Dah apa 1 jam. Ya, untuk apa kita membahas ini penting? Nama aja percuma kita kalau tidak syahadat, ya kan? Tapi bagaimana kita sudah baca ini kalau tidak pandai ngaji, enggak, kita enggak pandai ngaji, malas kita sholat. Karena yang dibaca waktu itu banyak di Al-Quran. Ya. Bertiga dulu. Alif, Rahmat, Meldah. Ya. Malam ini mungkin malam besok. Malam ini ada kegiatan. Malam ini mungkin bisa. Bisa tak salah. Mau ke rumah sakit malam ini. Jangan. Habis bisa. Habis maghrib langsung bisa. Habis maghrib langsung menjelang isya. 40 menit ngaji. Bisa. Setengah jam minimal. Kalau bisa 1 jam. Ya kan? Datang. Mau aja datang dah. Harus pandai ngaji. Jangan. Baik, jangan alamat nih. Kita ini mati, yang dibawa bukan kerjaan kita, betul? Yang dibawa tuh bukan kerja, tuh udah tinggal di dunia semuanya, harta, semua yang punya harta, mau sepeda, mau tanah, mau rumah, mau bini, mau emas, mau duit, semuanya ada yang dibawa. Entah kalau orang Cina dulu bawa duit mati, digali orang, bawa emas. Iya kan? Sekarang ada lagi. Yang dibawa mati itu apa? Amal ibadah. Kalau tak pandai sholat, kiamat. Tak pandai ngaji, kiamat. Jadi pandai sholat, pandai ngaji. Dan ibadah-ibadah yang lainnya yang membantu. Ada sedekah, infak, ada kita baca Quran, ada kita sholat sunnah, macam-macam, ya kan? Ada kita membantu orang, ada kita ibadah bukan banyak. Nah, yang lain bagaimana? Kalaupun ada kendaraan, silakan datang bersama, saya ajak. Bisa tinggal mana? Jauh. Lima, balas. Nanti? Tenaga. Mana tinggal tadi? Sidomulyo, Pak. Sidomulyo. Tenaga ya. Ada guru ngajinya? Hah? Karena di sekolah juga belajar ngaji, Pak. Di sekolah? Sekolah di mana? SMK 5. SMK 5. Kalau tidak, kalau ada kendaraan boleh. Mau ngumpul tidak perlu ngumpul, siapa yang datang Bapak ajar. Ke rumah tidak bisa, tapi datang ke rumah boleh. Kapan saja. Di jam setelah maghrib. Ya? Yang bisa malam cuma. Kadang bisa asal, bisa juga. Nanti kalau ada teleponnya, Pak, bisa aku datang ngaji. Kapan ada waktu? Itu. Dah? Komitmen oke, yang bertiga dulu. Lihat. Telepon nanti, ambil nomor telepon nanti. Ya, Mak? Coba apa baca itu? Apa bacanya? Bukan di atas tuh. Apa yang sebetulnya hakikatnya, yang sebetul-betulnya dampak dari 2 kalimat syahadat itu apa? Ya? Dampaknya itu apa? Pengaruhnya terhadap kita itu apa sebetulnya? Manfaatnya itu apa? Coba baca yang kita baca tadi. Nampak kan? Nampak? Coba baca. Rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau karena Rahmat belum bisa ngaji, berarti belum bisa baca itu. Betul? Abdul bisa ngaji. Coba baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syekh,
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Nah, usah panjang ya. Wa asyhadu annanya ada. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rika. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alif. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jessica. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashha. Jenis. Asyhadu an Ashha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Bukan wa asa. Wa ashha. wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih salah kan? Bukan wa asa. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba tengok baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang oleh Mat. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Wa asyhadu anna Muhammad. Sering membaca nanya panjang, padahal nanya tidak banyak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini harus tepat membaca itu. Tidak boleh asyhadu Allah, tidak ada asyhadu Allah, asyhadu Allah tidak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi atau aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Jelas? Kalau sudah mengakui bahwa Allah itu Rabb yang patut disembah, tak ada Tuhan lain, Tuhan Allah, Bapa, Anak, nggak ada, itu satu, ya. Dan Muhammad Rasulullah. Dengan betul-betul keyakinan dan tidak paksaan seorang Allah akui dia seorang muslim. Tapi kalau dalam hatinya aku pura-pura coba masuk Islam. Kenapa? Minta cewek itu pura-pura masuk Islam, ya. Tahulah Allah, pura-pura masuk Islam. Tahu kalau pura-pura aku cewek sama cewek itu. Aku pura-pura masuk Islam, sholat apa ngaji nanti, dan nanti dapat anak satu, aku bawa dia ke Kristen balik atau ke apa agamanya yang lain itu, ya. Nah, itu tetap kafir, walaupun dia sholat, icak-icak sholat. Allah tahu tak ada yang dalam hati kita nih, yang ada di pikiran kita. Tahu tak bisa main-main, Mak. Ya, tidak bisa main-main. Tahu Allah tuh pura-pura tuh. Maka kita hari ini saya tegaskan jangan pura-pura masuk Islam. Kenapa pura-pura? Jangan sempat tidak pada ngaji dah belasan tahun, dah 4 tahun, dah 5 tahun. Orang yang betul-betul pandai ngaji mau masuk Islam itu Ustaz Maman 3 bulan pandai ngaji, 6 bulan pandai bahasa Arab. Kemana-mana negara ada begini. Itulah bahwa kita tuh mau seorang muslim yang betul mempelajari Islam itu dan mengamalkan ajaran Islam itu. Jangan ini udah capek-capek ini dibiayain ini, ya kan?
Jangan capek-capek kita datang tinggal kerja dibiayai oleh Basma, Pertamina, tapi tidak ada arti. Jangan. Paham dong? Belajarlah dengan baik. Belajarlah dengan baik. Ini Pak Salim ini agak ngotot nampaknya ya. Ngotot. Memang harus ngotot. Betul tak? Tidak ada paksaan dalam masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama. Kalau sudah masuk, ya harus, coba. Kan ada paksa masuk Islam, tapi kalau dalam Islam wajib. Tidak bisa tidak, harus sholat, harus pandai ngaji, harus berzakat. Kalau ada sampai banyak duitnya, mampu naik haji, pergi haji, berkorban, disuruh berkorban, ya kan? Itulah Islam. Tak ada orang Islam memaksa orang masuk Islam. Orang Kristen, orang Buddha, hantu belau, apapun agamanya, dan beragama, tidak ada. Tapi berdakwah untuk memberikan yang terbaik boleh. Tapi tidak ada memaksa. Oke, kau tidak aku pancung kau nanti. Kau masuk Islam ya, atau pergi dia diam-diam ke rumahnya kau masuk Islam. Kalau dia itu arti kata untuk dakwah seperti itu, kalau orang tidak beragama itu tidak dipaksa. Tapi kalau dia tidak ada, artinya tidak punya, boleh diberikan yang terbaik sama dia. Karena itu dakwah untuk masuk, dakwah untuk beriman kepada Allah. Tapi yang kan kita datang ke rumah dia Kristen. Kau sudah ya, dipengaruhi tidak gitu. Biar dia pandai sendiri aja. Sampai situ paham? Hah? Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat adalah dasar utama bagi seluruh rangkaian ajaran. Jelas? Syahadat adalah dasar utama bagi seluruh rangkaian ajaran Islam. Keislaman seseorang harus dimulai dengan dua kalimat syahadat sebelum melakukan ketentuan-ketentuan ajaran Islam yang lainnya. Paham itu? Jadi syahadat itu harus dilakukan, diucapkan dulu sebelum melaksanakan ajaran yang lain. Seseorang yang tidak mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Rasul Allah, maka orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai seorang Muslim. Paham itu? Apa katanya tadi? Seseorang yang tidak mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kalau dia tidak mengakui itu, berarti dia tidak dianggap sebagai seorang Muslim. Berarti dia kafir. Jelas? Ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang ada cuma dua petunjuk. Satu Al-Quran, yang kedua hadis Rasulullah, sunnahnya. Ini hadis Nabi, artinya aja barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya Rasulullah, juga bersaksi bahwa surga dan neraka adalah hak, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi Allah itu tidak pembohong, tidak pembengak, pasti ucapan Allah. Orang yang sebanyak gunung, banyak lautan air, dosanya kalau dia minta ampun dan Allah ampuni dosanya, masuk surga. Orang yang sudah puluhan tahun dia kafir masuk Islam,
dia Allah terima ibadahnya, Allah ampuni dosanya, masuk surga. Walaupun kerjanya dulu entah apa-apa, tapi dia masuk Islam, entah ampun dia, Allah ampuni dosanya, masuk surga. Bisa tak dibaca? Nah, Hah? Sadar itu apa? Persaksian. Yaitu persaksian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa yang tidak ada sekutu baginya, dan persaksian atas kerasulan Nabi Muhammad. Menurut Said Hawa itu seorang ulama besar, ya. Persaksian atas keesaan Allah harus mencakup 3 makna. Pertama, persaksian dengan akal dan hati nurani bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Diibadahi itu apa? Disembah, ya, melainkan Allah. Kedua, persaksian tersebut diucapkan dengan lisan, diucapkan kayak tadi. Ketiga, persaksian tersebut harus tegas tanpa ada keraguan, sebagaimana ketegasan seorang saat bersumpah. Kita kalau dalam bersumpah itu kenal Allah. Nah, itu ada 3. Dengan akal dan hati nurani yang sehat, yang betul-betul, dan kemudian yang kedua diucapkan lisan, kemudian ketiga itu persaksian dengan harus tegas tanpa ada keraguan. Tidak ragu untuk masuk mengesahkan Allah itu dan Rasulnya itu. Itu artinya. Dan kita bermakna di atas, Said Hawa mengatakan bahwa barang siapa tidak memberi kesaksian dengan lisannya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, karena keingkaran dan kesombongan, maka ia dianggap kafir. Kafir itu apa? Ingkar, tidak mengakui. Nah, ini. Barang siapa tidak memberi kesaksian dengan hati dan akalnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, atau masih ragu-ragu tentangnya, maka ia dianggap munafik jika memberi kesaksian dengan lisannya, dan dianggap kafir jika tidak memberikan kesaksian dengan lisannya. Lisan itu apa? Ucapan. Sampai situ bisa dipahami? Bisa dipahami? Kaji kita banyak nih. ya. Saya tidak nyuruh ngaji Merda, tak nyuruh ngaji Abdul, tapi hanya bertanya. Sudah apa 11, sudah juz 11. Belum saya dengar lagi Abdul itu kayak apa kajinya. Belum lagi, tapi mudah-mudahan bagus. Ya. Belum lagi. Tapi sekarang komitmen bagaimana bisa ngaji. Yang bisa ngaji telepon saya nanti. Yang bisa untuk belajar. Tadi bertiga saya suruh datang. Yang lain boleh nyusul. Karena itu penting. Lanjut. Ini apa dia? Inti dan syahadat. Hah? La ilaha adalah penghambaan diri kepada Allah. Seorang muslim tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah. Tidak ada lain sebelah Allah. Kalau selain Allah apa namanya? Syirik. Syirik itu disyarikatkan. Syarikat itu apa? Banyak. Umpamanya kita berdoa kepada Allah, sholat ya juga, tapi juga menyembah, percaya kepada benda-benda, pohon-pohon, bahkan nanti kepada dukun.
macam-macam lah, ya, yang hanya kekuatan semuanya itu hanya Allah. Kalau kita ada selain itu syirik namanya. Syirik itu kata Allah tidak akan diterima ibadah seorang apabila dia menduakan aku. Menduakan itu ada yang lain daripada Allah yang kita sembah, yang kita percaya. Paham itu? Kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu al-isbat, penetapan. Apa? Ketetapan hati kita itu bahwa Allah itu esa, ya. Dan an-nafyu, peniadaan. Peniadaan itu yang maksud apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain, yang ada hanya Allah. Tuhan-Tuhan lain itu tidak ada. Paham? Kata la ilaha berarti peniadaan atau penolakan terhadap segala ilah yang disembah selain pada Allah. Selain Allah kan ada situ. Dan kata illallah berarti penetapan bahwa segala bentuk ibadah itu hanya untuk Allah semata. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. Manusia hanya wajib beribadah kepada Allah, tidak kepada selainnya. Nah, coba baca itu apa tuh? Dok, kuat sikit mereka. Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil. Dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Surah apa itu? Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Al-Hajj ayat 60. Surah Al-Hajj itu surat ke-22 ayat yang ke-6. Coba baca di apa ya? Dah capek lah ni. Mak, coba kau baca yang di bawah tu, Mak. Kata ilah. La ilaha. Kata ilah. Coba. Kembalilah dalam kamar syahadat berarti Ma'bud. yang disembah sesuatu. Artinya ilah tu yang disembah tu siapa? Allah. Terus. Sesuatu yang dianggap berkuasa dan agung mempunyai nilai yang patut disembah dan ditaati sepenuh hati. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan tindakan dari cipta, dari diciptakannya manusia di muka. Itulah tadi makna hakikat dari asyhadu an la ilaha, bahwa kita menyembah Allah. Nanti ada ayat berikutnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Sampai di situ paham? Ini yang dibaca tadi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalam surah apa itu? Surah apa itu? Surah Az-Zariyat. Coba baca Syaiful. Baca Pul. Ayat itu. Mama, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abdul, coba baca kuat. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Jelas itu. Jadi kita ini diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah.
bukan kepada jin, bukan kepada manusia, bukan kepada batu, bukan kepada patung, bukan kepada apa-apa. Surah Az-Zariyat, yaitu surat yang ke-51 ayat 56. Coba itu baca itu, coba baca Abdul. Mengomentari ayat di atas, Said Qutb itu seorang ulama besar. Terus menyatakan bahwa ibadah adalah tujuan dari eksistensi manusia yang sekaligus menjadi tugas utamanya, di mana pengertian ibadah ini lebih luas dan lebih universal daripada sekedar pelaksanaan tata cara ritual. Peran manusia sebagai khalifah pun tercakup di dalamnya. Ibadah menurut Syekh Qutb memiliki dua pengertian. Pertama, menetapkan makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri manusia, yaitu menanamkan kesadaran bahwasannya ada hamba dan Tuhan, hamba yang menyembah dan Tuhan yang disembah, dan tidak ada pihak selainnya. Dalam hal ini tidak ada selain yang disembah dan yang menyembah, satu Tuhan dan yang lainnya adalah hamba. Kedua, menghadapkan aktivitas hati, anggota badan dan seluruh kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan melepaskannya dari selainnya dari setiap makna penghambaan kepada selain Allah. Jadi menurut Syekh Qutb ini menetapkan makna penghambaan kepada Allah. Jadi kita itu menghambakan diri kepada Allah, bahwa kita ini sebagai hamba Allah dan kita beribadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada pihak lain, tak ada yang lain kepada sembah. Aktivitas hati kita, jiwa kita, pikiran kita, seluruhnya itu bahwa menghambakan diri kepada Allah. Ini dia. Coba baca, kuat sikit. Jessica, kuat. Kalimat syahadat la ilaha illallah merupakan persaksian seorang muslim bahwa tujuan hidupnya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dengan demikian, ia akan mengarahkan seluruh aktivitas hidupnya, mengubah jalan hidupnya, dan memperbaiki cita-cita hidupnya sehingga selaras dengan tujuan hidupnya, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak disebut seorang muslim. Orang yang tidak berkeyakinan atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendedikasikan seluruh ibadah-ibadahnya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. SWT itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau SAW harus Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW untuk Nabi, sedangkan SWT untuk Subhanahu wa Ta'ala. Itu singkatan kan? Surah Al-An'am ayat 102 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pernah tak dibaca di mana itu? Bagaimana bacanya? Doa kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Serta apa lagi? La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Ya kan? Wa ana minal muslimin. Maksudnya wa ana awwalul muslimin. Silakan. Sesungguhnya sholat aku, ibadah aku, nampak tak dibaca itu? Coba Jessica, nampak tak artinya? Coba baca. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian
yang Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surah Al-An'am ayat 162 dan 63. Jelas kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kita baca ya. Namanya doa kita setelah takbiratul ihram. Allahu akbar. Ini wajah tua dia lagi bersama wal anifam sallallahu wa ma'ana bisikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa dzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang baca. Atau ada yang baca lain Allahumma ba'id. Ada juga Nabi keduanya baca itu. Dan apa baca itu? Coba baca. Coba membaca. Imelda lah. Coba baca. Sedangkan kalimat kedua dari syahadat adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu sebuah kesaksian yang menegaskan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah yang menyampaikan wahyu Allah SWT yang akan menjelaskan bagaimana manusia beribadah kepada Allah dalam hidup dan seluruh kehidupannya, sehingga ia menjadi teladan bagi orang-orang yang beriman yang mengharapkan ridho Allah dalam hidupnya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan sedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dalam surah apa itu? Surah Al-Ahzab ayat 21. Nampak tuh? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ada salah satu ayat ya. Ya. Dalam surah Al-Ahzab. Kita kan tidak semua hurufnya, tidak semua ayat itu di sini ya, arti aja. Coba baca itu di bawahnya. Terus Melda. Sebagai utusan Allah yang menjadi teladan bagi orang-orang beriman, Nabi Muhammad SAW bukanlah satu-satunya Nabi dan Rasul yang pernah diutus. Sebelum Nabi Muhammad SAW telah ada utusan-utusan Allah SWT yang lain yang datang silih berganti dalam berbagai kurun zaman. Ali Imran ayat 144. Mereka adalah para penyeru kepada kebenaran. Ya, berikut itu ya. Intinya apa? Sebelum Nabi Muhammad sudah juga ada nabi-nabi. Contoh Nabi apa? Nabi pertama Nabi Adam, Idris. Setelah Nabi Muhammad Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud. Nah, iya betul. Ismail, Ibrahim, Yusuf, Daud, dan 25 nabi yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui itu. Nabi itu banyak beribu. Nabi dan Rasul. Paham? Jadi banyaknya Rasul sebelum segala kebenaran ada Allah. Keesaan Allah, dan mereka datang kepada setiap umat tanpa terkecuali. Ini surat Fatir itu, Fatir ayat 35, ayat 24. Sehingga satu persatunya tidak lagi diketahui dengan pasti. Sebagian ada yang dikisahkan dalam Al-Quran dan sebagian tidak. Jadi tidak semua nabi juga dikisahkan dalam Al-Quran, ada yang tidak dikisahkan. Ada Nabi Musa dikisahkan dalam Al-Quran, ada Nabi Isa, ada Nabi
Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, macam-macam, dan nabi-nabi yang lain tuh. Dan ada di kisah itu Al-Quran yang menyatakan dalam surah apa itu Al-Quran. Jadi ada dalam surah Al-Mu'min ayat 78. Maka kedatangan Nabi Muhammad adalah bertugas melengkapi rentetan. Tugas Nabi Muhammad itu apa? Melengkapi rentetan penyeru keesaan Allah tersebut, sehingga ajaran Nabi Muhammad berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap bagi ajaran keimanan yang telah ada sebelumnya. Paham itu? Jadi kalau Zabur, Taurat, Injil itu belum lengkap, dalam Al-Quran dilengkapi oleh Allah. Maka kalau masih kita dengan Injil aja berarti tidak, karena sudah di Al-Quran. Dan orang yang tidak mempercayai Nabi Muhammad berarti dia hanya percaya kepada Injil aja. Itu yang kafir itu. Padahal kita hanya mengetahui bahwa Injil itu ada dulu. Tapi sekarang yang diimani, yang dipelajari, yang dilaksanakan ajaran Al-Quran. Kalau setengah-setengah pun juga masih kafir kita. Oh, setengah beriman, setengah tidak, setengah percaya, setengah tetap kafir. Coba baca itu. Siapa yang buat suaranya? Yang muda lah, Jessica tadi. Panjang tuh. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan kepada Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang kalau Allah menghendaki. Niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah. Kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Al-Maidah ayat 48. Jadi Allah bercerita ini surah Al-Maidah ayat 48 bahwa ada kitab-kitab yang sebelumnya yang Allah turunkan kepada umat-umat yang lain. Kalaulah kami mau menyatu, satukan satu umat aja, umat Nabi Adam, tidak usah ada umat Nabi Muhammad lagi. Tapi kami ingin untuk memberikan, menguji kamu, kata Allah, ya, menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan. Ada ayat ini, ada Quran ini, ada Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Ada golongan-golongannya, ada ini golongan ini apa, masa umat Adam nih, ini masa Nabi Harun, Nabi Musa ini pula bangsa Israel, ya. Tuh. Ada pertanyaan sampai di situ? Nah, kita kan 9 sampai jam 11. Sekarang kan jam 11:45. Tadi kan setengah 10. Ya kan? Kita bakulah waktunya. Soal? Berat kayaknya Pak Ustaz. Hah? Berat kayaknya jawab sesuai. Astagfirullah. Gimana Pak? Masih bisa? Walaupun ngantuk-ngantuk sih kalian buka mata. Coba baca situ Mat. Coba baca di atas Mat. Menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya tentang hidup, tidak bisa dilepaskan dari meladani Nabi Muhammad SAW tanpa adanya bimbingan dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ibadah kita selama hidup manusia mustahil dapat dilakukan dengan benar. Karena itu kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena tadi apa? Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini persaksian seorang muslim untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan.
Jadi bahwa kita itu tujuan hidup tidak bisa dari meneladani Nabi Muhammad. Tujuan hidup itu tidak boleh dilepaskan dari meneladani sifat Nabi Muhammad, karena seluruh sifat-sifat yang ada pada Nabi itu sempurna. Ya, apa ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Baca, Mas. Katakanlah. Artinya katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah. Al-Imran 3 ayat 1 sampai 32. Katakanlah itu sebetulnya itu arti yang di bawah itu terbawa tertulis. Paham? Hah? Katakanlah ini sebetulnya ini, tapi termasuk di sini. Paham ya? Nanti mau dihapus ini. Ini sebetulnya ini arti dari ini. Kul, katakanlah. Jadi ini dibuat nih. Ya, sampai di situ juga pengampun lagi Maha, Allah Maha Pengampun lagi Maha nah, sampai dia yang tidak ini termasuk di sini ya. Paham? Nah, baca yang bawah itu, Pak. Kuat. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Orang kafir. Berpaling itu apa? Murtad kembali. Paham? Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Yang kafir itu ingkar kembali. Adalah orang Islam kafir, murtad. Banyak. Adalah orang yang kafir beriman. Banyak kita sekarang lah. Paham? Yang kita beri kesempatan hidayah ini manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk beribadah. Dulu yang tadi, yang motor harus pada ngaji itu, ya kan? Bisa? Tidak? Tuh ya. Ya, sini nih, diniatkan harus pada ngaji nih. Tidak bisa tidak pandai. Kalau tidak kita masuk Islam itu harus pada ngaji. Tidak bisa lagi. Nah, ada yang diragu ini, yang ditanya, ada enggak? Enggak. Oh, coba baca siapa yang buat suaranya? Aku, Disikap. siapa lah? Abdul, coba Abdul. Ketika menafsir ayat di atas, Ibnu Katsir Ibnu Katsir itu seorang ulama besar yang punya Quran tafsir Ibnu Katsir, ahli tafsir, ya, orang hebat, ulama besar, ulama. Ketika menafsirkan ayat di atas, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak berada di jalan Nabi Muhammad Islam adalah dusta, sehingga dia mengikuti syariat dan agama Nabi dalam seluruh ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana hadis Rasul, barang siapa melakukan suatu amalan yang perbuatannya sebagaimana hadis Rasul, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Tafsir Ibnu Katsir 1/25. Nah, tunggu. Jadi setiap ibadah yang tidak diperintah oleh Allah dan Rasulnya tertolak. Mengada-ngada buat ibadah, beramal ditolak. Itu namanya dalam Islam dikatakan yaitu apa namanya? Bid'ah. Apa? Bid'ah itu Nabi tidak buat, Allah tidak perintahkan, tapi dia sama-sama sendiri. Itu namanya bid'ah. Tertolak ibadah. Terus Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan sebagaimana halnya bahwa setiap amal yang tidak diniatkan karena wajah Allah Subhanahu wa taala,
maka pelakunya tidak mendapatkan pahala. Maka demikian pula setiap amalan yang bukan perintah Allah dan Rasulnya maka tertolak atas pelakunya. Dan setiap orang yang mengada-ngada dalam urusan agama yang tidak diperkenankan Allah dan Rasulnya, maka itu bukan termasuk agama sedikit pun. Nah, jelas itu. Semua perbuatan kita dengan niat juga dengan yang sudah berlaku yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak mengada-ngada. Terus meneladani Nabi Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupan merupakan pilar utama cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah hanya ucapan dengan lisan atau seratan di dalam hati semata, tetapi harus ditindaklanjuti dengan mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk dan mengaplikasikan dalam kehidupan pribadi dan sosial. Apabila seseorang telah mengikrarkan tujuan hidupnya untuk maka dia tidak harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan hidupnya. Dalam konteks kehidupan saat ini di mana beliau telah tiada, maka seorang muslim tidaklah cukup menjadikan Al-Quran semata sebagai pedoman hidupnya, tetapi juga harus menerima sunnah Nabi Muhammad SAW. sunnah itu apa? Ya perbuatan Nabi, hadis Nabi, itu namanya sunnah. Jadi Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah kan? Nah, ini coba apa bacanya di surah ini? Terus Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7. nah, aduh, lain kali. Jelas? Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, taatilah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Jauhi larangan, laksanakan perintah Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sebab Allah sangat keras hukumnya. Jelas di situ. Ini surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Dah. Ada yang diragui? Hah? Dia lagi kaji kita. Terakhir. Tadi apa yang kedua tadi? Tadi dampak dari kalimat syahadat. Sekarang yang dua kalimat syahadat. Coba baca lagi syahadatnya. Jangan diulang. Imelda. Imelda apa ya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alif. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi. Kepala, Pak. Hah? Apa? Apa kita Lagi dengar. masih kepala mulai cepat sehat ya. Siapa lah ya? Si Nita. Nanti balik. Jangan asyhadu alla, asyhadu alla. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Sini tidak dibuat arti ya. Artinya Aku bersaksi
Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Rasulnya Allah. Itulah kesaksian kita, diterima kita sebagai seorang muslim dengan keyakinan, tidak sungguh-sungguh. Kalau tidak demikian, masihlah namanya kita seorang kafir, seorang kafir dan melaksanakan apa ajaran Allah dan Rasul yang itu tadi kita haji. Nah, coba baca ini, siapa lagi baca ya? Coba baca si Naklal, coba lagi. Coba baca yang panjang tuh, kuatkan sedikit. Berhati-hatilah bila bertindak. Coba baca kuat. Berhati-hatilah bila bertindak, melakukan sesuatu karena akan berakibat pada efek yang besar, bahkan dapat membatalkan 2 kalimat syahadat. Maka syahadat amat besar, mengucapkan sangat ringan. Itulah sebabnya syahadat masuk dalam rukun Islam. Berikutnya membatalkan 2 kalimat syahadat, yakni pertama, bertawakal tidak pada Allah SWT. Dah. Jadi yang membatalkan kalimat syahadat kita tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang membatalkan itu apa? Bertawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah. Tidak. Kalau bertawakal itu kan kepada Allah. Sekarang dia berserah diri itu bukan kepada Allah, tapi kepada siapa? Kepada patung, kepada macam-macam. Berarti batal syahadatnya. Yang kedua, kuat, Imelda kuat. Kedua, tidak mengakui bahwa semua nikmat lahir maupun batin adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tidak mengakui? Ada orang yang mengaku Tuhan bahwa alam ini dan isinya itu terjadi sendiri. Terjadi sendiri katanya. Ya, bukan karena ada Allah. Nah, berarti dia tidak beriman. Berarti kan kafir. Ketiga, beramal dengan tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beramal itu selain kepada Allah. Kalau selain kepada Allah kita berbuat, batal syahadatnya, itu artinya. Ya. Terus Keempat, memberikan hak, menghalalkan dan mengharamkan, hak memerintah dan melarang, atau hak menentukan syariat atau hukum pada umumnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. pokoknya yang selain Allah itu bahasa itu kan batal. Yang kelima, Taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasulnya. nah, selain pada Allah. Kalau dia taat, dia mutlak selain pada Allah, itu batal syahadatnya. Nah, Tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. atau setengah-setengah dia menegakkan. Setengah dia beriman, setengah tidak. Itu juga batal imannya. Ya, Islamnya rusak imannya. Yang ketujuh, Membenci Islam seluruh atau sebagainya. nah itu yang tadi. Ada nggak orang yang seperti itu? Ya, Ada nggak? ada. Oh, jadi asal kita separuh-separuh beriman itu, mengakui itu kebenaran itu, maka tidak sahlah iman kita. Batallah syahadat, kafirlah namanya. Yang delapan, Mencintai kehidupan dunia melebihi akhirat atau menjadikan dunia adalah segala-galanya. nah itu dia. Ya, segala-galanya. Tidak ada loh. Tidak ada iman itu bahwa kalaupun dia itu dapat apa,
Kan ada dulu di zaman Nabi, dia rajin ibadah, lalu dikasihlah dia orangnya susah. Kalau dia pergi ke masjid, cepat-cepat dia pulang karena pakaian yang dia pakai di masjid itu ditunggu istrinya untuk sholat. Begitulah susah dia, satu pakaian cuma dengan bini sholat. Lalu Nabi katakan, baik namanya Sa'labah. Pernah dengan Sa'labah? Ceritanya dikasih Nabi 2 ekor kambing, laki dan jantan dan betina. Beranak sampai dia tak lagi pergi sholat. Dipanggil oleh Nabi, aku memelihara nih kambing aku banyak, tak mau pergi sholat lagi loh. Diminta pula oleh Nabi untuk bersedekah, untuk berkorban. Oh, tak bisa. Ini aku yang dah capek-capek aku memelihara kambing dah ribuan. Akhirnya apa? Mati kah? Kambing. Berarti kambing mati kafir. Ingkar kepada yang membuat aku banyak kambing ini karena aku usaha aku, katanya, bukan karena Allah. Dia ambil oleh Allah kembali, diajak oleh Allah. Paham itu? Terus 9. Memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah atau orang-orang yang menegakkan keduanya, atau memperolok-olok hukum Allah atau syiar Islam. Terus, jadi yang memperolok-olokkan itu batal syahadatnya itu. Dah ada namanya pendeta Syafruddin. Dia seorang kiai besar dulu, dosen agama Islam. Sekarang menjadi pendeta dia. Hebat ustadznya, hafal Quran, tapi kafir dia sekarang. Anaknya masih Islam kan, orang Indonesia, pendeta. Itulah sudah kafir itu. Dan mau Allah Al-Quran kerjanya sekarang. Kalau enggak dia beriman sampai besok mati, kekal di dalam neraka. 10. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkannya. Itu menghalalkan yang haram dan yang kemudian apa yang dihalalkan oleh Allah. Terus Tidak beriman kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nas-nas itu ya hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus ajaran-ajaran. Terus 12. Mengangkat orang-orang kafir dan munafik menjadi pemimpin dan tidak mencintai orang-orang yang berakidah Islam. Maka kita tidak boleh mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin. Ya, ada dalam Al-Quran itu larangannya. Jangan main. Terus Tidak beradab dalam bergaul dengan Rasulullah SAW. ada orang kafir yang mengolok-olok Nabi, yang tidak beradab, yang mencelakai Nabi. Itu Kasih adik. kafir. Terus Tidak menyenangi tauhid, tapi malah menyenangi kemusyrikan. Tidak menyenangi tauhid, keesaan Allah, tapi menyenangi tentang musyrik. Musyrik itu apa? Mensyirikkan Allah. Tidak satu Allah itu loh. Ada yang lain lagi. Ulang. Baca Pak, nomor 15 Pak. 14. Ya 15. Menyatakan bahwa makna yang tersirat Latin dari suatu ayat bertentangan dengan makna yang tersurat sesuai dengan pengertian. Ya, makna yang tersirat itu yang ada di batin kita, ya. Dan sesuatu yang berkaitan dengan makna yang tersurat itu. Yang tersurat itu ya Al-Quran, ya. Surat Al-Quran kita menunjukkan bahwa makna tersirat itu bertentangan dengan batin kita, kata kita, dan bertentangan dengan apa yang kita baca itu menurut kita tidak boleh. Oh ini Al-Quran ini tidak betul ya, ini hadis Nabi nya benar nih. Menyatakan itu berarti kita tidak Islam tuh, tidak beriman tuh. Terus Memungkiri salah satu
Asma. Sifat dan akal Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sifat nama Allah itu banyak. Berapa? 90? Ya. Mulai dari apa tuh? Lala bukunya sini. Dari Allah ya. Cepat. Rahman, ya lahir. Terus Kau kemakan lagi tuh. Sini. Jalan kurang besar terus Buang ya. habis 99. Sini punya buku. Mengkir itu yang tidak kita akui lah. Menyalahkan. Terus Mengkafirkan orang Islam tanpa alasan yang benar dan menghalalkan darahnya, atau tidak mengkafirkan orang yang memang kafir. jadi boleh mengkafirkan orang atau tidak menghalalkan darahnya atau untuk mengkafirkan orang yang memang telah kafir. Jadi artinya apa? Dalam Islam itu kita, apalagi orang Islam, dihalalkan darahnya, nggak kita akui dia loh. Itu juga termasuk. Itulah yang Syiah itu, yang di Iran itu. Dia orang Islam dibunuhnya karena menurut dia nggak betul. Syiah itu suka membunuh orang. Ya, jadi di agama di Syiah itu agama nggak betul, karena tidak mengakui lah. Tidak menyalahkan Islam itu dengan sebetul-betul. Termasuklah boleh dia tukar-tukar bini atau nikahnya itu berjangka. Besok aku sampai tanggal bulan depan ya nikah kita ya. Habis lagi cerai atau enggak apa, tak boleh. Nikah berjangka itu tak boleh. Itu nikah mut'ah namanya. Orang Syiah yang lakukan itu. Paham tuh? Kita nikah ya, tapi sampai tahun depan coba ya. Itu haram hukumnya, tak boleh. Haram Syiah itulah yang dilaksanakan. Itu salah satu contoh ibadahnya. Beribadah selain kepada Allah. Dan jelas itu. Tentunya terakhir melakukan perbuatan syirik. Syirik itu hal yang jangan syirik besar, syirik kecil-kecil aja itulah. Banyak artinya syirik itu. Kadang kita pergi ya, atau lihat kita tidak baik ya. Aku suka kali sama cewek itu, masuk Islam aku mau betul-betul mencintai dia, karena kita itu ibadah, karena supaya orang tuanya menerima kita menantu. Itu dah niat tak baik ya. Itulah termasuk syirik kecil namanya itu. Beribadah bukan karena tapi karena manusia. Tidak boleh beribadah karena manusia, karena sesuatu. Tapi ada mengharapkan Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti kayak inilah kita masuk ke waktu juga lah yang memisahkan kita. Semoga bermanfaat dalam pertemuan kita hari ini. Apa tadi yang penting? Yaitu kita baca syahadat, kita beribadah, tapi pandai membaca Al-Quran. Tadi berapa orang tadi yang disuruh ke kedai? Yang lain boleh ambil nomor telepon, catat. Ceramah kan ada apa tuh? Ada HP nanti, HP jadul kan, HP apa kayak? Catat dulu. Semuanya catat. Pak, aku mau baca Quran, Pak. Datang ke rumah ke kedai. Syawir Kasim. Ini dia. Itu namanya Bapak. Syawir Kasim aja dibuat. Tapi nomor HP nggak ada sini. 081275 081275 12 14 15. 12, 14, 081275 12 14 15. Pak, aku mau belajar ngaji, Pak. Kapan ada waktu Bapak? Ya. Baik, Iqra atau mau tajwid? 12, 75.
12, 14, 15. Nah, cantik umurnya kan? Gampang ingat. 13 yang ada semua. Dah. Nah, ya Mak. Yang letak lagi Mak. Beberapa hari ini ada gangguan sedikit. Itu harus apa? Apalagi kayak Alim 17 tahun baru ikut 3. Itu tak terima oleh Allah tu alasannya. Bapak jamin. Dan itu adalah kaulim. Namanya Abdullah Salam, nama cantik. Tapi itu 17 tahun baru ikut 3. Tak bisa diterima itu. Harus pandai ngaji. Targetkan tahun 2025 bisa ngaji. Oh, udah Pak, kamalan mau 6 bulan Pak, ada 9 tahun. Kalau dapat sebelum puasa. Begitu kan, targetkan. Ustaz Nababan 3 bulan pandai ngaji, 6 bulan pandai bahasa kalah kita. Apa enggak? Ini udah setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai belasan tahun belum pandai ngaji, nggak bisa. Tandanya kita belum lagi sempurna diterima oleh Allah ibadah kalau kita tak belajar bagus-bagus. Ya, tak pandai baca Quran, belajar. Mudah-mudahan Allah terima ibadah karena kita sudah berubah. Cuma harus jangan berdiam. Dah Islam udahlah, nanti kita masuk surga. Calon orang masuk surga itu apa? Iman kepada Allah dan mau beribadah diampuni oleh Allah dosanya. Kalau pandai tidak pandai baca Quran gimana? Mau sholatnya baik, betul? Nah, mungkin itu aja yang dapat disampaikan pada hari ini. Yang jadwalnya sampai jam 11 dari jam 9 karena lewat jam 9 kita lebihkan pula waktunya. Sesuai? Waktu ya. Jangan apa? Jangan lama kali dari tadi aku sini lagi. Ini ibadah. Orang yang menuntut ilmu pengetahuan Allah angkat darjatnya. Yang pandai ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan hingga berapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya. Semoga Allah berkahi kita semua. Amin. Semoga Allah panjangkan umur kita dan Allah jadikan kita orang-orang beriman bertakwa. Akhir hayat kita husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.